Shalom jemaat yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji dan syukur kami naikkan padamu. Engkau sangat baik dalam hidup kami. Dimanapun kami berada Tuhan, saat kami mengangkat suara kami, mengangkat pujian kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dimanapun itu kami Tuhan Yesus. Pagi ini kami mau Tuhan memberikan yang terbaik, memberikan pujian yang terbaik bagimu karena Engkau layak disembah. Engkau terlalu baik bagi kehidupan kami Bapa. Pagi ini kami mau sama-sama naikkan pujian ini. Ini mungkin gak seberapa Tuhan dengan kebaikan-Mu, tapi kami mau memberikan yang terbaik bagimu Bapa. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini lebih lagi. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian,
semua. Naikkan pujianmu yang terbaik bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu puji, ku mau menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, amin, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami sembah, Kau yang layak Tuhan. Kami sangat mencintaimu Tuhan. Ini pujian kami, ini sembah kami Tuhan. Yesus, kami memanggilmu Yesus. Nama yang indah, nama yang layak ditinggikan. Shikira batakaya rabararashe, hira batakaya rabararasakaya rarara, hira batakaya rabarase, hira batakaya rabaranakia rararararara, shikira batakaya rabar. Mengalir, mengalir, mengalir kuasa-Mu Tuhan di tempat kami, dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Shikira batakaya ramo, haleluya Tuhan. Shikira batakaya ramana, angkat hatimu, angkat sembahmu bagi Raja, bagi Raja, segala Raja. Haleluya. Oh, Yesus, namamu Yesus, kami memanggilmu, nama yang sanggup menyembuhkan segala penyakit apapun. Haleluya. Shikira batakaya rabatakaya rabu. Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. 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 Katakan yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya.
lebih lagi bersuka cita. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatunya lebih dari apa yang kami pikirkan, apa yang kami lihat dan kami dengar. Puji nama Tuhan. Betani Sydney, kita mau lebih lagi muji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, Allah sanggup. Bagi yang mengasihi Dia, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Hey, hey. Katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, oh. Yeah, puji nama Tuhan. Sorakan. Bagi Tuhan Yesus segala raja. Amin. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau memuji-Mu, menaikkan pujian ini lebih dan lebih lagi. Dalam situasi COVID ini saudara, mungkin banyak doa-doa yang belum dijawab. Mungkin ada plan-plan yang tertunda, ada penyakit yang belum disembuhkan Tuhan. Tapi satu hal yang harus kita tanamkan dalam hati kita, bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan
tanamkan Tuhan setiap kata-kata ini dalam hati kami. Kami mau menaikkan pujian ini sama-sama lagi, katakan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati Lewati semua cobaan, kami tetap percaya waktu-Mu indah Tuhan, waktu-Mu yang terbaik. pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu, atas berkat-berkat yang Kau curahkan pada kami, atas hadirat-Mu di tempat ini. Kami akan naikkan pujian kami lebih Tuhan Yesus. Kami akan dengarkan firman-Mu lebih lagi Tuhan. Kalau kami sebentar lagi akan mendengarkan khotbah-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau buka mata pikiran hati kami, biar semuanya itu Tuhan kami dapat tanamkan dalam hati kami dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Thank you Pamela dan Bethany Sydney Worship Team. Luar biasa sekali praise and worship-nya. Saya sangat diberkati ketika ada di dalam hadirat Tuhan. Saya tahu dan saya percaya, sekalipun kita semua kurang 1 jam, karena hari ini adalah permulaan dari
daylight saving sehingga kita kurang 1 jam waktu tidur kita. Tetapi saya tahu, saya percaya semua saudara sudah siap, sudah bangun pagi, sudah mandi, dan di depan TV atau di depan iPad dan di depan handphone memuji, membesarkan, meninggikan, tepuk tangan dan menyanyi dengan segenap hati. Sebab Tuhan itu luar biasa. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang dahsyat. Dan kalau pagi hari ini kita bangun, bukan karena alarm yang membangunkan kita karena daylight saving, tetapi karena Tuhan. Saya jadi ingat Daud pernah berkata di Mazmur 145, "Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya." Ayat yang ketiga, bersalah Tuhan dan sangat dipuji. Jika Bapak Ibu setuju dengan saya bahwa ketika kita memuji, menyembah, Tuhan itu besar dan sangat terpuji, ketik di live chat YouTube atau ketik di komen Facebook. Jika saudara ibadah melalui Facebook, tulis Tuhan itu besar dan sangat terpuji. Ayo, saya encourage semuanya, saya tunggu tulis atau ketik di live chat, Tuhan itu besar dan sangat terpuji. Oh, haleluya. Bahasa Inggrisnya berkata, great is the Lord and greatly to be praised. Ayat ini sangat penting karena diulangi 4 kali di dalam Alkitab. Saya pikir saudaraku, sangat terpuji itu terjemahan yang kurang tepat dengan sebetulnya bahasa aslinya, karena sebetulnya maksud Daud ngomong Tuhan itu ajaib, Tuhan itu besar, sehingga kita dan greatly to be praised. Jadi memuji Tuhan itu harus dengan great, harus dengan sungguh-sungguh, harus dengan wah, harus dengan kesungguhan hati, harus dengan semua yang kita bisa. Sebab Tuhan itu besar, Tuhan itu agung, Dia dahsyat, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dan kita semua, saudara dan saya, harus memuji Dia dengan wah, dengan secara luar biasa begitu. Itu sebabnya ibadah online kita, saya sering berkata kepada Bethany Sydney Worship Team, jangan potong porsi pujian dan penyembahan sekalipun kita online. Sekalipun banyak orang berkata kepada saya, Pak, ibadah Sydney kalau online kepanjangan, Pak, ya toh. Orang itu biasanya malas nonton kalau terlalu panjang, ya toh. Viewernya nanti lebih sedikit. Nah. Sebab apa? Sebab kita ibadah sekalipun online, kita tidak cari viewer yang banyak, tetapi kita mau mengajarkan jemaat Bapak Ibu, kita semua, untuk kita sungguh-sungguh memuji, membesarkan, mengagungkan nama Tuhan. Bukankah kita berkata demikian? Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba saatnya. Kapan? Sekarang ini, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Sebab Bapa mencari, for the Father is seeking. Bapa mencari penyembah yang demikian. Itu sebabnya ketika kita ibadah online, kita tidak cari viewer yang banyak, tetapi kita mencari penyembah-penyembah yang benar. Oh, haleluya. Itu sebabnya saya mau berkata kepada Bapak Ibu, selamat datang di Bethany Sydney at home. Ya, di tempat inilah kita memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan, sebab God is good all the time, and all the time God is good. Salam 1000 berkat dan selamat datang, selamat join. Terima kasih saudara sudah memilih bersama-sama dengan kami memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 4 Oktober adalah minggu yang ke-29 kalinya kita beribadah secara online dan kita tidak bisa ke gedung gereja. Wow, rasanya kita ini hidup kembali seperti zaman Kisah Para Rasul.
Waktu saya baca Kisah Para Rasul bahwa jemaat mula-mula memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saya merasa, bukankah sekarang kita ada di zaman Kisah Para Rasul? Kita memuji, menyembah Tuhan, kita Holy Communion, kita berdoa syafaat di rumah kita masing-masing. Memang ada yang banyak bertanya, Pak, kapan kita mulai ibadah? Saya mau sampaikan ada berita yang baik. Ya, bukankah di Sydney kita sudah melihat 1 minggu with zero local transmission. Wah, ini tanda yang baik. Ini tanda dari jawaban doa kita. Dan saya mau sampaikan kepada saudara, kalau kita berdoa dan ini bisa tercapai dalam bulan Oktober, mungkin bisa sampai November, 2 bulan zero local transmisi, saya percaya bahwa Premier Gladys akan mengangkat restriction dari 4 square meter dengan upper limit 100 orang, dengan COVID safety plan, dengan mask, ya, atau dengan banyak peraturan yang lain. Kalau itu diangkat, kita akan bisa ibadah. Saya berdoa supaya Natal kita bisa ibadah bersama-sama di Coles Theater. Tetapi saya nggak janji loh, saudara-saudara ya. Nanti saya janji sama saudara seperti bulan Juli kemarin, nanti kita ulang tahun kita rayakan di bulan September. Toh sampai lewat bulan September kita tidak bisa gather, saudara-saudaraku, karena masih ada restriction. Oleh sebab itu terus berdoa, ini tanda yang sangat baik. Jadi kita akan online sampai minggu yang pertama bulan November ketika kita merayakan Children's Day. Oh, haleluya. Saya punya banyak pengumuman hari ini. Pengumuman yang pertama tentu mengingatkan Bapak Ibu warta gereja. Baca warta gereja, download warta gereja, punyai warta gereja. Di situ ada pengumuman, di situ ada surat redaksi, di situ ada bahan renungan untuk menguatkan rohani saudara masing-masing. Pastikan saudara join di grup WhatsApp Bethany Family Sydney. Ya, saya tahu saya sendiri punya banyak grup. Semua grup saya mute begitu, tetapi saya berusaha dan pasti saya lihat apa yang terjadi di Bethany, di gereja. Ya, pastikan saudara subscribe di sosial media, di Facebook, di Instagram, di YouTube, dan download Bethany app Sydney. Pastikan saudara terlibat di dalam FA, Family Altar, karena Family Altar semua sudah jalan, walaupun maksimal 20 orang gathering untuk FA. Saya mau mengingatkan kepada saudara untuk minggu tanggal 18 Oktober, 2 minggu lagi. Ya, Bethany Sydney, Anda, saudara semua kita sangat diberkati ya. Kita dilayani Pastor Mega Church ya. Bulan kemarin kita melihat Pastor Jeffrey Rahmat. Kita dilayani minggu lalu Pastor Gilbert. Nah, saya mau mengingatkan kepada saudara, minggu 18 Oktober yang akan melayani adalah gembala saya, saudaraku ya. Kita punya spiritual covering untuk yang ada di Australia, yaitu Pastor Margaret Court ya. Beliau, saya sudah approach beliau, beliau menyiapkan diri untuk berdoa, untuk menyampaikan firman Tuhan khusus untuk Bethany Sydney. Oh, haleluya. Jadi ini akan menjadi pertama kalinya kita akan ada English speaking preacher ya. Jadi saudara bisa undang mungkin teman-teman saudara. Bagi saudara yang tidak tahu siapa itu Pastor Margaret Court, beliau adalah satu-satunya petenis dunia yang mantan nomor 1 yang pegang 64 Grand Slam title ya. Itu ada 24 women single title sampai hari ini. Bahkan Serena Williams pun masih belum bisa menyamai rekor daripada beliau. Sampai pemerintah Australia membuat satu penghargaan kalau saudara pergi ke kota Melbourne dan saudara melihat ada Melbourne Arena, di situ stadionnya adalah Margaret Court Arena, tempat Australian Open. Dan saya mau katakan kepada saudara bahwa beliau sekarang menjadi sudah lama menjadi hamba Tuhan dan sangat Pentekostal, sangat karismatik, dipakai Tuhan untuk
banyak karunia untuk pengetahuan, untuk nubuatan, untuk profetik, dan sesuatu yang luar biasa. Jadi nantikan saudaraku bahwa minggu 18 Oktober saya sudah bicara dengan Catherine bahwa nanti Awaken Group pun akan join di main service sehingga kita bisa dilayani bersama-sama. Saya menantikan saat itu ya. Nanti bagi saudara yang tidak bisa bahasa Inggris tentu kita akan siapkan translationnya. Saya dengan Chandra sedang mempersiapkannya. Puji Tuhan. Pengumuman yang selanjutnya adalah Awaken setelah ibadah ini akan ada pertemuan ibadah melalui Zoom. Pastikan anak-anak remaja saudara untuk ikut Zoom daripada Awaken. Dan kemudian ini saudaraku, pengumuman selanjutnya adalah ada doa puasa Daniel yang akan diadakan, diprakarsai oleh Men Ministry dengan Women Ministry dengan para pendoa. Kita akan mulai besok lusa tanggal 6 sampai 26 Oktober selama 21 hari. Saya berdoa supaya kita semua partisipasi, kita join. Detailnya ada di warta, detailnya nanti saudara dimasukkan di dalam WhatsApp. Saudara akan dituntun oleh Pak Dani dengan tim sehingga kita bisa mengikuti puasa Daniel bersama-sama. Puji Tuhan. Pengumuman yang selanjutnya adalah bahwa Children's Day itu adalah 1 November ya. Jadi saya mau saudara encourage, karena setiap Children's Day mulai dari awal pujian, penyembahan, semuanya akan dilakukan oleh anak-anak kita. Jadi 5 kelas di Sunday School, Departemen Sunday School, mulai dari yang paling kecil sampai kelas Awaken remaja, mereka yang akan melayani. Wow, saya sudah tidak sabar saudaraku, walaupun online, untuk melihat anak-anak kita melayani Tuhan. Oh haleluya. Saudaraku, pengumuman selanjutnya adalah ini adalah minggu yang pertama kita ada perjamuan kudus atau Holy Communion. Jadi selesai firman Tuhan disampaikan, jangan terburu-buru matikan broadcast ini, tetapi saudara bisa siapkan crackers, saudara siapkan jus ya, sebagai lambang tubuh dan darah Kristus, dan kemudian kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Puji Tuhan. Pengumuman selanjutnya, ini adalah saatnya kita memberikan persembahan kita dan mengembalikan persepuluhan kita, dan tentunya hanya bisa dilakukan secara online. Tetapi sebagai gembala, saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan saudara, support saudara. Saudara masih transfer, dan ketika saya melihat warta gereja, terima kasih banyak. Saudara masih bisa menabur. Saudara adalah jemaat yang paling luar biasa murah hati di dunia. Saya gambarkan bahwa saudara itu seperti jemaat di Makedonia. Ya, jemaat di Makedonia ini sangat dipuji-puji dan sering disebutkan di dalam tulisan Paulus. Salah satunya adalah di 2 Korintus pasal 8, yaitu pelayanan kasih. Sekali lagi jemaat di Makedonia disebutkan di sini. Di ayat yang pertama saya bacakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dengan dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap-luap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara perhatikan di ayat yang ketiga, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemauan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia, mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Wow, saudara-saudaraku, ketika saya baca firman Tuhan ini, saya pikir Bethany Sydney, saudara seperti jemaat di Makedonia. Saudara
kaya dalam kemurahan, dalam masa yang sukar, dalam masa-masa COVID-19 pandemi ini, saudara tetap memberi menurut kemampuan saudara. Bahkan ada yang memberi melampaui kemampuan saudara. Saudara memberi lebih daripada yang kami harapkan, dan saya mau katakan kepada saudara, terima kasih banyak. Tuhan tidak akan lupa, Tuhan melihat apa yang saudara kerjakan. Saya jadi ingat saudara-saudaraku, beberapa waktu yang lalu Pak Albert Tanoni, ya, gembala daripada JCC Jantung Impact Music, teman baik kita semua, beliau waktu mengumpulkan kolektor, dan kemudian ketika dibuka ada yang memberikan laporan kepada beliau bahwa ada yang memberikan seperti ini. Saudara bisa melihat di screen, ya, ternyata hanya sebuah kertas ditulis, "Ampuni saya Tuhan, kalau minggu ini saya tidak bisa memberi persembahan, ampuni saya Tuhan." Waktu Pak Albert cerita ini kepada saya sangat tersentuh, saudaraku. Karena saya tahu di masa yang sukar, tetapi jemaat ini dia tidak bisa memberikannya. Sehingga dia minta ampun, tetapi saya tahu bahwa dia kepingin memberi, dan setiap kali dia datang ke rumah Tuhan, dia tidak mau datang dengan tangan hampa. Dia mau memberikan kepada Tuhan. Dan saya mau menguatkan saudara bahwa Tuhan melihat, Tuhan tahu, dan Tuhan tidak akan lupakan itu. Kenapa saya bisa berkata demikian? Ada ayatnya, saudaraku. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 10 berkata demikian. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu, kasihmu yang kamu tunjukkan kepada namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Alkitab berkata Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa. Saya suka bahasa Inggrisnya, for God is not unjust, He will not forget. Tuhan tidak akan lupa. Tuhan melihat apa yang sudah lakukan, mendukung pekerjaan pelayanannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk jemaat Bethany Sydney. Mereka setia, mereka menabur, mereka masih melayani. Dalam masa-masa yang sukar ini, hamba percaya Tuhan bahwa Engkau tidak lupa, Engkau melihat, dan hamba berdoa Tuhan Kau tolong mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka, sehingga mereka bisa menuai apa yang mereka tanam, ya Tuhan, berlipat ganda, dan penyertaan Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan, dan adalah satu kehormatan. Sekali lagi saya katakan kepada Bethany Sydney, saudara disayang, saudara disayang oleh Tuhan, dan sekarang kita akan dilayani oleh Pastor Josia Abdi Saputra, ya. Saya panggil beliau Pak Yosia. Saya mau saudara ketik di live chat YouTube jika saudara ibadah melalui YouTube, atau ketik di komen Facebook, saudara katakan welcome Pak Yosia di Bethany Sydney, atau selamat datang, selamat melayani Pak Yosia di Bethany Sydney. Ayo bantu saya saudaraku untuk menyambut beliau. Saudara-saudaraku, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sekali lagi kita bisa dilayani oleh Pastor of Mega Church dari Jakarta. Saudara-saudaraku, saya kenal bukan saja Pak Yosia secara pribadi, saya juga mengenal timnya yang dipimpin, saudaraku, ya. Berapa tahun yang lalu pada saat kami kerjasama, mereka adalah hosting KKL Pastor Benny Hinn di Jakarta dan Nick Vujicic. Saya mengenal ini tim luar biasa. Mereka sangat kompak, mereka melayani Tuhan, mereka cinta Tuhan. Saudaraku, NDC ministry ini, saudaraku, mereka ibadah di 5 lokasi, 19 kebaktian, gereja yang berkembang, bahkan sekarang mempersiapkan untuk membangun satu auditorium, project 1 triliun, saudaraku, di PIK 2. Luar biasa, saudara-saudaraku, ya. Bukan itu saja, NDC worshipnya sangat memberkati kita semua. Oleh sebab itu, kalau bukan karena online, mungkin kita tidak akan bisa mengundang Pak Yosia melayani kita. Oleh sebab
sebab itu Bethany Sydney at Home, buka hati saudara, siapkan hati saudara seperti Maria dari Bethany, duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Singkirkan snack saudara, makanan saudara, konsentrasi. Pak Yosia tidak akan berkhotbah panjang, tetapi biar saya percaya pesan yang beliau bawa khusus akan memberkati Bethany Sydney. Saya bawa saudara sekarang, mari kita tune in, mari kita ke Jakarta, ke gedung NDC Church di Jakarta. Pak Yosia, kami persilahkan. Shalom, jemaat Bethany Sydney yang saya kasih dalam Tuhan. Saya senang sekali bisa melayani lewat ibadah online saat ini, minggu ini. Walaupun kita tidak pernah berjumpa muka dengan muka, tapi saya percaya di dalam Tuhan kita bersaudara dan satu keluarga besar. Saya percaya lawatan Tuhan akan terjadi di tengah-tengah kita pada ibadah minggu hari ini. Terima kasih juga untuk rekan saya, Pastor Agus, yang seringkali saya juga panggil dengan Pak Han untuk kepercayaannya dan mengundang saya untuk boleh membagikan kebenaran firman Tuhan bagi jemaat Bethany di Sydney. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur karena kami percaya hadirat-Mu ada di tengah kami. Kami percaya urapan Roh Kudus sedang mengalir untuk menjamah setiap kami. Kami berdoa untuk firman Tuhan yang akan kami dengar. Tuhan mengurapi kami semua, khususnya hamba-Mu yang menyampaikan firman. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang siap dengar firman Tuhan katakan amin, amin, amin. Saudara-saudara, minggu ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema God will do something new. Tuhan akan membuat sesuatu yang baru dalam hidup kita. Dan mari kita baca bersama-sama di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai dengan yang ke-19. Saya akan bacakan. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Amin. Saudara-saudara, ayat ini ditujukan kepada bangsa Israel yang berada di dalam pembuangan di Babel. Mereka adalah orang-orang yang sedang terpuruk, saudara-saudaraku. Dan hampir-hampir kehilangan segala sesuatu. Mereka kehilangan rumah, harta benda, juga mungkin kehilangan keluarga mereka karena suami mereka meninggal dalam peperangan, anak mereka meninggal. Dan ada begitu banyak kehilangan yang lainnya. Mereka sudah kehilangan hampir segalanya dalam hidup mereka. Nah, di dalam ayat ini, saudara-saudara, Tuhan berjanji akan membuat sebuah perubahan yang radikal. Tuhan akan membuat sesuatu yang baru dalam kehidupan mereka yang kelihatannya sudah tanpa pengharapan. Firman Tuhan tadi berkata, aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Sesuatu yang rasanya nggak mungkin. Bayangkan buat jalan di padang gurun. Baru jadi ketiup angin langsung hilang, saudaraku. Ada sungai di padang belantara, sesuatu yang sangat sulit. Tetapi firman Tuhan tadi berkata, Tuhan akan mengerjakan itu untuk memberikan sesuatu yang baru dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, hari ini saudara-saudara, mungkin saudara yang sedang mengikuti ibadah ini punya pengalaman sama seperti bangsa Israel. Saudara mungkin mengalami banyak kehilangan. Entah bisnis saudara sedang terpuruk. Ada beberapa orang sedang di PHK, kehilangan pekerjaannya. Ada orang yang kehilangan anggota keluarganya. Rasanya hidup melihat ke depan gak ada harapan. Tapi hari ini firman Tuhan yang sama datang untuk kita semua. Aku akan membuat sesuatu yang baru dalam hidupmu. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita bisa mengalami dan mendapatkan sesuatu yang baru, yang besar, yang luar biasa dari Tuhan tadi, saudara-saudara. Nah, kuncinya, saudara-saudara, kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-18. Mari kita baca sekali lagi ayat ke-18, Yesaya 43 ayat yang ke-18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Jadi perintah Tuhan jelas. Kalau kita mau mengalami sesuatu yang baru,
sesuatu yang besar, mujizat dari Tuhan, jalan di padang gurun, sungai di padang belantara. Firman Tuhan berkata, lupakan yang lalu. Jangan ingat-ingat lagi hal-hal yang lalu. Pertanyaan besar mungkin muncul kepada kita semua. Kenapa kita harus melupakan hal-hal yang lalu? Apa maksud Tuhan kita diperintahkan untuk melupakan hal-hal yang lalu? Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kenapa sih kok Tuhan perintahkan kita untuk melupakan hal-hal yang lalu? Ada 3 hal yang penting saudara-saudaraku. Yang pertama saudara-saudara, trauma-trauma masa lalu membelenggu kita untuk maju. Saudara-saudara, masa lalu dari bangsa Israel penuh dengan kenangan-kenangan yang buruk. Kerugian yang luar biasa, kehilangan keluarga mereka, kalah dalam peperangan, ditawan dan dibuang. Nah, ini menjadi trauma. Nah, rupanya trauma-trauma masa lalu ini saudaraku, kalau kita nggak melupakannya, kita tidak melupakan masa lalu, ini membelenggu kita untuk kita bisa maju. Mungkin banyak di antara saudara yang mengalami trauma masa lalu. Misalnya ada saudara yang pernah bangkrut. Ya, bisnis saudara pernah bangkrut. Ada beberapa saudara mungkin ngalamin kehilangan pekerjaan karena saudara di PHK. Atau saudara-saudara kita juga punya trauma masa lalu karena kita pernah gagal. Kegagalan di dalam melaksanakan firman. Kita jatuh dalam dosa yang begitu dalam. Dan ini membuat ada trauma dalam hidup kita. Dan seringkali saudara-saudaraku berbagai hal buruk apabila kita tidak melupakannya, itu membelenggu kita. Sehingga banyak anak Tuhan yang gak bisa move on. Gak bisa bergerak maju ke depan karena dibelenggu oleh masa lalunya. Padahal dengan jelas firman Tuhan tadi berkata dalam ayat 19. Perhatikan saya baca sekali lagi. Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Tuhan mau membuat sesuatu yang baru di depan kita. Mujizat, perkara yang besar yang Tuhan mau kerjakan. Tapi kita dibelenggu oleh trauma masa lalu. Itu sebabnya firman Tuhan tadi berkata, ayo lupakan masa lalu. Kenangan-kenangan buruk masa lalu. Trauma-trauma masa lalu. Ayo kita move on. Jangan dibelenggu oleh trauma masa lalu. Saya teringat ada satu cerita yang menarik. Tentang seorang anak muda, saudara-saudara, yang kebetulan lagi berjalan-jalan di satu daerah yang banyak gajahnya, saudara-saudara. Pemuda ini mengamati gajah-gajah yang besar itu. Dan kemudian dia tertarik. Dia tertarik karena dia melihat gajah-gajah yang besar itu, saudaraku, kakinya hanya diikat oleh seutas tali yang kecil. Dan sebenarnya gajah-gajah itu bisa melepaskan diri dari tali yang kecil itu. Tapi rupanya gajah itu tidak ada satupun yang lari dan melepaskan diri dari seutas tali kecil yang membelenggu mereka. Karena ingin tahu lebih jauh, maka si pemuda kemudian mendatangi salah satu dari penjaga yang dekat dengan dia. Lalu sang pemuda bertanya, kenapa ya ini gajah-gajah yang besar kok nggak mau kabur padahal kakinya hanya diikat dengan seutas tali yang kecil. Lalu dengan tersenyum si penjaga gajah itu kemudian menjawab, oh ceritanya begini anak muda. Dulu waktu gajah itu masih kecil, gajah-gajah itu diikat dengan tali yang sama. Tali kecil itu. Nah pada waktu itu si gajah itu karena badannya masih kecil dan tenaganya nggak besar, pernah mau beberapa kali lari. Tapi nggak bisa, tertahan dengan seutas tali kecil. Beberapa kali mencoba tapi gagal untuk bisa lari. Nah rupanya itu terbawa terus. Sampai gajah itu menjadi besar, gajah itu udah trauma. Dan gajah itu nggak pernah mencoba lagi untuk bisa melepaskan diri dari tali yang kecil itu. Nah waktu si pemuda mendengar penjelasan itu, si pemuda manggut-manggut dan mengerti. Saudara-saudara, tahukah saudara, seringkali trauma masa lalu itu seperti seutas tali kecil yang mengikat gajah besar. Dibelenggu, nggak bisa keluar dari hal tersebut saudaraku. Padahal sebenarnya gajah itu punya kemampuan untuk keluar dari belenggu tali kecil itu. Hari ini saudaraku, jangan ingat yang lalu, trauma masa lalu. Kegagalan saudara, kebangkrutan saudara, kejatuhan saudara dalam dosa. Yang seringkali diingatkan oleh setan. Kita pikir itu Roh Kudus, tapi setan mengingatkan kita.
kamu nggak bisa dipakai Tuhan, kamu nggak bisa pelayanan. Sebenarnya iblislah yang membelenggu kita. Dengan ingatan dan trauma kegagalan kita dalam dosa masa lalu kita. Tuhan ingin melepaskan kita dari semuanya itu. Jadi ini yang pertama. Kenapa kita harus melupakan hal-hal yang lalu. Supaya kita saudara-saudara bisa keluar dari belenggu masa lalu, trauma itu. Dan kita bergerak maju. Yang setuju katakan amin. Bolehkah kita berikan kemuliaan bagi Tuhan dimanapun saudara berada. Haleluya. Nah ini yang pertama. Yang kedua sekarang. Yang kedua, trauma-trauma masa lalu membuat iman kita tidak dapat bertumbuh. Nah ini bahaya yang kedua saudaraku. Ternyata trauma masa lalu itu bukan saja membelenggu kita. Sehingga keyakinan kita, diri kita itu runtuh saudaraku. Seperti yang saya katakan tadi dalam poin yang pertama. Tetapi yang sangat berbahaya, bahkan lebih berbahaya lagi adalah bahwa trauma masa lalu membuat kita sulit untuk mempercayai Tuhan. Kita jadi nggak percaya kepada Tuhan. Kita ingat kegagalan kita ingat kita pernah jatuh dalam dosa, kita ingat kita pernah di PHK, kita pernah mengalami hal-hal yang buruk masa lalu. Ternyata punya dampak dalam pertumbuhan iman kita. Kita sulit untuk beriman kepada Tuhan. Kita sulit untuk percaya kepada Tuhan. Padahal kunci penting untuk kita bisa mengalami berkat, pertolongan, serta mujizat dari Tuhan. Tidak ada jalan lain. Kita harus beriman pada Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan. Ini kuncinya. Saudara harus percaya pada firman-Nya. Tapi seringkali pertumbuhan iman kita sangat terganggu karena trauma masa lalu kita. Perhatikan Mazmur 37 ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat kelima. Firman Tuhan berkata begini saudaraku. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Perhatikan. Bagaimana kita bisa mengalami tindakan Tuhan. Ia akan bertindak kalau kita menyerahkan hidup kita dan percaya kepada Tuhan. Jadi kata kuncinya adalah menyerahkan hidup kita dan percaya. Dan ini yang seringkali sulit waktu trauma masa lalu masih kita bawa. Hari ini saya tidak peduli betapa besar masalah saudara. Saya tidak peduli berapa besar kehilangan saudara, kegagalan dan kejatuhan saudara. Percayalah kepada janji Tuhan. Pandanglah kepada Tuhan. Ingatlah firman Tuhan. Lupakan trauma itu. Pegang firman Tuhan. Dan saya percaya hari ini ketika imanmu tumbuh, percaya kepada janji Tuhan, kita siap menerima hal-hal yang baru dari Tuhan, mujizatnya dan pertolongannya. Kita bisa belajar dari Daud. Ketika Daud mengalami kehilangan rumahnya dibakar, istrinya ditawan. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, rakyat berbalik melawan kepada dia dan mau melempari batu kepada Daud. Apakah yang Daud lakukan? Nah ini ayat yang penting sekali saudaraku. 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6. 1 Samuel 30 ayat ke-6. Saya akan bacakan. Dan Daud sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Perhatikan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya. Imannya bangkit. Ketika semua meninggalkan dia, termasuk rakyat meninggalkan dia, mau melempari Daud dengan batu. Daud berkata, aku menguatkan imanku. Aku memandang kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan menolong aku. Jadi ini yang kedua, alasan mengapa kita harus melupakan masa lalu. Karena trauma masa lalu membuat iman kita sulit bertumbuh. Lupakan dan biar iman kita bertumbuh dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Nah sekarang yang ketiga saudaraku. Yang ketiga yang terakhir, mengapa kita harus melupakan masa lalu. Untuk bisa menerima hal-hal yang baru. Yang ketiga, kita perlu melepaskan pola-pola lama yang kita pegang. Saudara, waktu kita terus-menerus membawa masa lalu, saudara perlu tahu bahwa masa lalu itu kita melakukan sesuatu dengan
pola kerja yang seperti itu, pola pikir yang seperti itu. Untuk bisa mengalami perubahan yang besar yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita, kita perlu melepaskan pola-pola lama itu. Pola-pola lama yang kita pegang. Saya tertarik untuk membacakan dari firman Tuhan sebuah ilustrasi dari Tuhan Yesus yang sangat menarik. Yang saya akan bacakan dari Markus pasal 2 ayat 21. Markus pasal 2 ayat 21 saya akan bacakan. Tidak ada orang yang menambal baju tua dengan sepotong kain baru. Sebab kain penambal itu akan menciut dan menyobek baju itu. Sehingga mengakibatkan sobekan yang lebih besar. Perhatikan saudara ayat ini karena di sini ada satu prinsip yang penting. Dikatakan di sini bahwa tidak mungkin saudaraku kalau ada baju tua yang sobek itu ditambah dengan kain yang baru. Kenapa saudara-saudaraku? Karena kain yang baru itu nanti akan menciut dan merobek kain yang lama. Nah maksudnya adalah seringkali dalam hidup kita saudara-saudara sesuatu yang baru mau ditambalkan kepada sesuatu yang lama. Dan itu ternyata firman Tuhan berkata tadi nggak mungkin. Karena itu akan merusak, bukan membuat lebih baik. Di dalam ilustrasi yang lain Tuhan Yesus juga pernah memberikan ilustrasi tentang bahwa anggur yang baru itu nggak mungkin dimasukkan ke dalam kirbat, kantong kulit, kirbat yang lama. Karena kirbat yang lama ini bicara tentang pola yang lama, cara kerja yang lama. Kirbat yang lama, kulit yang tua itu biasanya kaku. Karena sudah kulit tua. Ketika diisi dengan anggur yang baru itu kemudian akan memuai. Nah kirbat yang lama, kantong kulit yang tua itu nggak bisa elastis, nggak bisa memuai, nggak bisa membesar. Akhirnya apa? Kantong kulit yang tua itu akan pecah. Dan anggur yang baru itu sangat disayangkan, akan tumpah. Tuhan ingin membuat sesuatu yang baru dalam hidup saudara. Tetapi kita tidak bisa lagi saudaraku memakai kirbat yang lama. Pola pikir yang lama, paradigma yang lama. Untuk kita bisa menerima sesuatu yang baru, yang besar dari Tuhan. Seringkali saya ngobrol-ngobrol dengan banyak hamba Tuhan. Saya kurang setuju ketika ada hamba Tuhan yang berkata begini. Memang udah 10 tahun yang lalu begini cara kerjanya. Udah 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Memang pujiannya ya seperti ini. Liturginya seperti ini. Cara persembahannya seperti ini. Jadi ya udah seperti itu jangan dirubah lagi. Saudara ada orang yang tidak bisa mengalami kemajuan di dalam pelayanannya, gerejanya, bisnisnya. Karena apa? Karena pola lama. Pola lama yang dipakai. Cara-cara yang lama yang dipakai. Itu sebabnya kita nggak bisa melakukan hal yang baru dan perkara besar yang Tuhan mau berikan kepada kita. Sehingga pelayanan kita mandek, bisnis kita mandek saudaraku. Saya tertarik untuk mengutip perkataan seorang yang terkenal namanya Albert Einstein. Albert Einstein bilang begini. Orang gila adalah orang yang terus-menerus melakukan hal yang sama tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Jadi bagi Albert Einstein, orang yang kerja dengan cara yang sama, pola yang sama, paradigma yang sama tapi pengen hasilnya beda, itu sama seperti orang gila. Jadi saudara-saudara hari ini kuncinya untuk saudara bisa menerima hal yang baru, yang besar dari Tuhan. Kita harus melupakan yang lalu. Pola pikir yang lama, paradigma yang lama, cara-cara yang lama. Mari kita mau berubah saudaraku. Menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Saya pernah membaca dalam salah satu artikel. Sebuah perusahaan namanya Netflix. Saudara mungkin banyak yang tahu ya. Dan mungkin berlangganan Netflix karena film-filmnya yang luar biasa. Saudara tahu bahwa Netflix ini awalnya perusahaan yang tidak terlalu menarik. Perusahaan yang perkembangannya nggak terlalu cepat saudaraku. Apa yang menjadi bisnis utama dari Netflix awalnya? Netflix ini saudaraku perusahaan yang berjualan DVD. DVD ya film DVD itu yang dikirim lewat pos. Tapi kemudian dia merasa bahwa ini kok bisnisnya nggak mengalami kemajuan. Dan akhirnya kemudian Netflix membuat cara-cara baru dalam bisnisnya.
Netflix sekarang saudaraku fokus kepada jasa streaming film. Ya, lewat jasa streaming film ini kita bisa menonton film-film dari Netflix. Dan tahukah saudara, dari perusahaan yang nilainya nggak terlalu besar, saya baca sekarang valuasi perusahaan yang namanya Netflix itu 231 miliar dolar. Melesat luar biasa saudaraku. Kenapa ada pertumbuhan yang luar biasa terjadi dari Netflix ini? Kuncinya satu, karena Netflix mengerjakan bisnisnya dengan pola yang baru, paradigma yang baru. Hari ini saya percaya Tuhan ingin membuat sesuatu yang baru dalam hidup saudara. Kalau kita mau melupakan yang lalu, karena Tuhan ingin kita, saudara-saudara, menjadi orang yang meninggalkan pola-pola yang lama, yang kita pegang, cara pikir yang lama, cara kerja yang lama, lalu kita mulai melakukan sesuatu yang baru. Tuhan ingin mengerjakan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan ingin melakukan mujizat yang besar dalam hidup saudara. Sama seperti bangsa Israel, dalam kondisi yang terpuruk, Tuhan berkata, aku mau membuat sesuatu yang baru. Dan kepada kita juga hari ini, dan semua jemaat Betani di Sydney, Tuhan mau membuat sesuatu yang baru dalam hidup saudara. Dimanapun saudara berada yang percaya firman Tuhan, pada akhir firman Tuhan ini mari kita tutup mata bersama-sama. Saya mau berdoa untuk setiap saudara. Kalau saudara ada beban, ada sesuatu dalam hidup saudara, ada kegagalan, ada trauma masa lalu. Yang percaya Tuhan mau membuat sesuatu yang baru, sesuatu yang besar, bahkan mujizat yang besar dalam hidup saudara. Angkat tangan saudara. Saya mau berdoa dalam nama Yesus. Saya mau berdoa ya Tuhan untuk setiap tangan yang terangkat hari ini. Dimanapun mereka berada, saya berdoa kiranya urapan Tuhan turun. Aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan membuat sesuatu yang baru dalam hidupmu. Sungai di padang belantara dan jalan di padang gurun. Tuhan kerjakan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa. Kiranya setiap jemaat dilawat, diberkati, didengar doanya. Dan mengalami mujizat sesuatu yang baru dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati setiap jemaat Betani Sydney. Puji Tuhan. Thank you so much Pak Yosia untuk pelayanan firman Tuhannya. Kami sangat diberkati. Khususnya saya sangat diberkati. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita respon kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Yosia. Kita harus percaya, meninggalkan yang lama, sebab Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru untuk kita semua yang ada di kota Sydney. Jika Bapak Ibu ibadah melalui YouTube Live, ketik di live chat. Jika saudara ibadah melalui Facebook, ketik di komen Facebook, katakan Tuhan membuat sesuatu yang baru buat saya. Katakan dengan iman, Tuhan membuat yang baru buat keluarga saya. Katakan Tuhan membuat yang baru buat pekerjaan saya. Ada sesuatu yang baru untuk masa depan saya. Jika saudara tidak bisa menulisnya, taruh kedua tangan saudara, katakan aku percaya Tuhan sanggup membuat yang baru buat saya. Oh haleluya. Terima kasih Pak Yosia, sangat memberkati kami sekali. Ingat ya Pak ya, kalau ke kota Sydney, ingat Betani Sydney dan mampir di gereja kita. Kalau ke Sydney dibawa dong NDC worshipnya. Jangan hanya ke Betani Surabaya pusat saja dibawa, juga kapan-kapan bawa NDC worship ke kota Sydney. Terima kasih banyak Pak Yosia. Sampai kita berjumpa lagi. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebelum kita memasuki perjamuan yang kudus, saya tidak akan bosan-bosan bertanya, adakah di antara saudara yang belum menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Atau saudara tidak punya kepastian akan keselamatan? Atau saudara tahu bahwa saudara perlu mendedikasikan hidup saudara kembali kepada Tuhan? Ini saatnya. Apalagi Pak Yosia berkata Tuhan membuat sesuatu yang baru. Saya jadi ingat firman Tuhan.
jika seseorang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru itu sudah datang. Tuhan bisa membuat, Tuhan bisa memberi hati yang baru, jiwa yang baru. Syaratnya adalah apa? Menerima Yesus Kristus, karena hanya ada di dalam Kristus Yesus. Ayat Alkitab berkata, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Oleh sebab itu saya mengajak saudara semuanya, kita berseru kepada nama Tuhan. Buka kedua tangan saudara, tutup mata saudara, ucapkan dengan segenap hati, ucapkan dengan segenap iman saudara, dengan segenap jiwa. Katakan, Tuhan Yesus, ampuni dosaku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Aku serahkan hidupku, masa depanku ke dalam tangan-Mu. Aku mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu, melayani Engkau seumur hidupku. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Jika saudara naikkan doa itu, saya percaya engkau sudah lahir baru dan menjadi anak Tuhan. Oh haleluya. Siapkan emblem saudara, siapkan roti, jus, dan crackers saudara. Dan saya mau membacakan Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13. Alkitab berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Alkitab mengingatkan kita, ketika kita mengingat tubuh dan darah Kristus, kita mengingat Golgota, kita mengingat Kalvari, kita mengingat salib Kristus. Dia mencucurkan darahnya untuk kita. Kita ingat itu adalah kasih yang terbesar daripada Bapa di sorga. Dia begitu mengasihi saudara dan saya, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan ketika kita mengingat Tuhan memberikan yang terbaik dan kasih yang terbaik, ingat juga Roma 8:32, bahwa ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Maksudnya adalah jika Tuhan saja menyerahkan Yesus yang terbaik, yang terbesar kasihnya, berarti dia pun siap menyerahkan, memberikan segala sesuatu kepada kita. Oh haleluya. Dengan iman seperti itu, dengan sikap doa seperti itu, saya undang dimanapun saudara berada, ibadah saudara di rumah saudara masing-masing, bangkit berdiri bersama-sama, dan kemudian mulai mengangkat roti tinggi di atas kepala saudara. Kemudian taruh tangan kiri saudara di dada saudara. Oh haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, roti yang kita angkat tinggi ini adalah roti biasa, tetapi di dalamnya kita menaruh iman persekutuan dengan tubuh Kristus. Oh haleluya. Dan ini adalah bukti Bapak Ibu, bahwa Tuhan yang memberikan yang terbaik, Yesus Kristus, tidak menyayangkan anaknya sendiri, berarti dia pun akan memberikan segala kasih karunia, segala janjinya kepada kita. Oh haleluya. Oleh sebab itu, buka hati saudara, buka roh saudara, dan terimalah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku terima dari Tuhan, ku teruskan kepadamu, yaitu bahwa Tuhan Yesus Kristus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, mengucap berkat, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah menyatakan iman persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya. Angkat cawan tinggi di atas kepala saudara, sebagai tanda penghormatan, sebagai tanda ucapan syukur. Taruh tangan kiri saudara di dada saudara, sebagai tanda segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Taruh tangan kiri saudara di dada, sebab disitulah bersemayam roh Tuhan, roh kudus. Oh haleluya. Oh haleluya. Ingat saudaraku, Tuhan yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal.
kasih yang terbesar ini, saudara-saudaraku, berarti dia akan mengaruniakan segala sesuatu kasih karunia kepada kita, keselamatan, kesembuhan, pertolongan, tanda ajaib. Dan ini adalah buktinya, saudara. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, buka roh saudara dan terimalah firman Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus Kristus mengambil cawan sesudah makan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka. Lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah menyatakan iman persekutuan kita dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kurabakasih kita karabakasya kata karabakasya. Mari buka kedua tangan saudara. Kurabakasih kita karabakasya karabakasyanda. Oh ribakasya karabakasih kita karaba. Arahkanlah pandanganmu, wajahmu, hatimu kepada Tuhan. Kurabakasya. Dia Tuhan yang baik, dia Tuhan yang luar biasa. Oh, dia tidak akan menahan sesuatu yang baik buat saudara. Dia akan mengaruniakan segala sesuatu kasih karunia kepada saudara. Karena apa saudaraku? Karena yang terbaik, kasih yang terbesar, anaknya yang tunggal saja dia berikan. Bagaimana mungkin dia menahan yang lain, saudaraku? Tidak mungkin dia akan mengaruniakannya karena yang terbaik dia berikan. Dia akan berikan semua. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dengan iman di akhir ibadah ini, buka kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu, percayalah bahwa segala sesuatu karunia yang terbaik akan dianugerahkan dan diberikan kepadamu. Oh haleluya, bersama-sama dengan Kristus Yesus. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Bethany Sydney at Home, terimalah dengan iman berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di sorga. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, kuasa, mujizat, tanda ajaib Roh Kudus menyertai saudara, mengurapi saudara, menyembuhkan saudara, memberkati saudara, dan membuat apa yang saudara kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terimalah berkat ini mulai hari ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Oh haleluya. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Jangan terburu-buru matikan broadcast ini. Kita akan mendengar satu pujian dari Bethany Sydney Worship. Saya sudah menunggu lama, saudara-saudaraku, ya. Lagu ini judulnya Terima Kasih Yesus, adalah tema daripada ulang tahun Bethany Sydney di tahun ini. Dikarang oleh saudara kita Rudy, dinyanyikan oleh Ryan, Yuyun, dengan Evelyn. Saya percaya saudara akan diberkati melalui pujian Terima Kasih Yesus. Puji Tuhan, sampai jumpa minggu depan masih di Bethany Sydney at Home. Salam 1000 berkat. Saat ini karena kasih setiamu, ku ada saat ini karena kemurahanmu. Kau rancangkan hidupku seturut kehendakmu, sesuai rencanamu. Ku ada saat ini karena kasih setiamu. Ku ada saat ini karena kemurahan-Mu. Kau rancangkan hidupku seturut kehendak-Mu. Kaulah yang terbaik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Engkau
saat ini karena kemurahan-Mu. Kau rancangkan hidupku seturut kehendak-Mu. Engkaulah yang terbaik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Engkau teramat baik bagiku. Syukur ku naikkan buat kasih setia-Mu Tuhan. Berkat-Mu selalu ada bagiku. Kau ubahkan hidupku. Kau yang bebaskanku. Kau yang selamatkan segenap hidupku. Oh, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Engkau teramat baik bagiku.